Cimahi itu dari berbagai kelurahan. Nah, nanti itu ada proses penyatuan air di dalam sebuah tempat. Kalau dulu biasanya itu dimasukkan di dalam sumur. Jadi air dari berbagai wilayah itu dimasukkan di satu tempat, mau sumur atau gentong atau apa tempayan lah. Disatukan. Di sana adalah simbolisasi sebagai satu pengikatan bahwa kita satu tanah air, ya, satu saudara, satu wilayah. Juga dalam rangka upaya menjaga kelestarian air, bahwa air bersih khususnya karena sangat penting sekali untuk kelangsungan makhluk hidup di dunia, baik manusia maupun hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Maka harus dijaga, dijaga air. Maka kita selalu mengadakan upacara kemuliaan terhadap air, yaitu dengan ngarak cai dan ngalokan cai. Jadi awalnya sebelum ngalokan cai penyatuan air, itu air dari berbagai wilayah, misalkan dari kelurahan, itu diarak, jadi dibawa dengan bentuk kesenian-keseniannya. Ini lurah dan para pemangku kepentingan di kelurahan, seniman-seniman di kelurahan tertentu atau daerah-daerah tertentu itu membawa air dengan mengarak, kan gitu dikarnavalkan menuju satu tempat yang nanti akan disatukan airnya itu. Nah, kalau di Cimahi ada 15 kelurahan dan 3 kecamatan, artinya ada 15 bentuk karnaval, ya, arak-arakan. Di sana ada kesenian masing-masing dari setiap wilayah. Ngabring masuk ke sebuah tempat, dan nanti di tempat itu ada upacara dan proses penyatuan air, ada prosesi. Prosesi itu sekitar 30 menitan lah, ada prosesi, ada pidato, ada pesan dari pemerintah tempat, juga ada pembagian pohon semacam itu untuk ditanam, untuk supaya kenapa harus menanam pohon, juga airnya juga terjaga terlindungi. Nah, itulah inti pertama dari ngalokan cai di sini diadakan. Kegiatan ini sudah lama sih, sebenarnya kan ini sebuah bentuk rekonstruksi, ya. Rekonstruksi sudah dimulai dari 2010 akhir, 2011, ya 2011, artinya sampai sekarang sudah hampir 10 tahun, ya, kegiatan ini dilakukan. Semula itu sebenarnya dilakukan di sumber, di tempat di Babakan Loa, lahirnya di sana. Karena di sana banyak sumber mata air. Nah, kemudian dilakukan setingkat kota itu udah sekitar 4 kali lah. 2014 berarti 14, 2016, 2014, 2016, kemarin 2020, ya 4 kali lah kalau setingkat kota. Tapi kalau setingkat wilayah di tempat kelahirannya ngalokan cai ini sudah diawali rekonstruksi, dilakukan 2010, ya. 2010 sampai sekarang tidak pernah berhenti dilakukan kegiatan-kegiatan. Kalau sekarang sampai tingkat kota, yang tingkat kota itu udah 4 kali. Ini termasuknya ke event tahunan, ya? Ya, ini event tahunan, diharapkan juga ini nantinya jadi ikon kota Cimahi di bidang kebudayaan, untuk juga pengembangan pariwisata berbasis air. Nah, kegiatannya sebenarnya dalam wujud besarnya adalah festival air. Nanti kegiatannya ya berhubungan dengan air, bukan saja ngalokan cai ini atau kirap ngarak cai, ya, kirap ngarak cai dan ngalokan cai saja, tapi ada bentuk-bentuk kesenian. Nah, tahun kemarin kita ada bentuk-bentuk kesenian yang berhubungan dengan air,
ada melukis, ada tari, ada teater, pokoknya ada 10 event kemarin kegiatan, termasuk 12 dengan kirab dan ngalokacai. Jadi ada 12 item bentuk penampilan ya, tahun kemarin. Nah tahun ini karena pandeminya semakin ini, jadi kita tidak lagi melakukan kirab secara kelurahan. Sekarang lurah hanya membawa air saja, nanti diaraknya oleh tim khusus gitu ya, diarak oleh tim khusus dan nanti diritualkan di ngalokacai. Kalau tahun kemarin kelurahannya udah ramai sampai 40 orang, 30 orang itu ya arak kan. Nah sekarang enggak dilakukan karena ya protokol kesehatannya semakin ketat. Jadi kita nggak bisa memaksakan untuk memancing penonton hadir. Nah tahun ini juga kita hanya lebih ke pendokumentasian, yang hadir cuma para pejabat juga sebagai peserta ya, peserta ngalokacai. Karena ngalokacai ini bukan hanya pelaku budaya, tapi pemerintahan, lurah, camat, dan wali kota itu menjadi bagian dari upacara itu sendiri. Ya, penyelenggara juga kan. Selanjutnya untuk bentuk dukungan dari pemerintah itu Ya dukungannya ya mungkin support, ada sebagian dana, ada memang ada, tapi ya dengan kehadirannya lurah dan camat juga dinas-dinas terkait juga wali kota, artinya itu ada dukungan dari pemerintah, walaupun dukungannya tidak secara material ya, material ada, tapi dukungan juga secara moral, kehadirannya itu juga lumayan ada. Untuk rangkaian pelaksanaannya di tahun ini apakah berbeda dari tahun sebelumnya? Rangkaian pelaksanaannya masih sama, yang menjadi bedanya adalah tidak adanya arak-arakan dari kelurahan kan gitu. Jadi kelurahan hanya bawa airnya saja dan prosesi ritualnya sama ya seperti kemarin, seperti yang dilakukan upacaranya seperti kemarin. Jadi kita sudah ciri khas video gitu. Ciri khas sendiri khusus dalam bentuk karyanya maupun dalam bentuk ritual menyatukan air. Dampaknya sendiri Pak bagi masyarakat seperti apa? Apakah ada model spiritualnya? Yang diharapkan sebenarnya ini adalah pembangunan kesadaran kepada masyarakat agar kita seluruh masyarakat khususnya dan masyarakat Jawa Barat, bahkan masyarakat dunia itu harus menjaga air, memuliakan air bersih, karena air itu adalah sumber kehidupan yang harus betul-betul dijaga. Yang sekarang ini semakin langka, bahkan air semakin mahal dibanding dengan harga bensin ya. Coba 1 liter air sekarang bensin misalkan sekarang 7.000. Air itu yang berapa, yang botol kecil itu bisa 5.000 kan, lebih mahal air artinya ya ketika sudah air dikemas. Nah, itu yang kita bangun kesadaran ya masyarakat, bagaimana menjaga sungai, menjaga tidak membuang sampah sembarangan, karena air dengan membuang sampah sembarangan dalam sungai berarti kan sumber mata air yang di sungai itu kotor. Nah, tidak akan bermanfaat bagi kehidupan manusia kalau sudah kotor, berarti malah menjadi penyakit. Itu harus menjaga pencemaran air dari limbah-limbah yang sangat membahayakan, sampah maupun sampah dari keluarga maupun sampah dari industri. Di Cimahi ini, apalagi ke selatan, sudah
airnya ya sudah tidak bisa diolah lagi karena sudah tercemari oleh industri. Kalau ke utara itu masih bisa. Nah, kalau ke selatan misalnya karena wilayah pabrik airnya udah hitam pekat sama zat-zat kimia, ya bagaimana bisa digunakan, malah sangat berbahaya. Nah itu yang harus kita jaga. Jadi bukan hanya sebagai tas ritual biasa, tapi ini salah satu kampanye kepada masyarakat agar yuk kita jaga air bersama-sama. Nah, kita hanya mengingatkan saja. Yang diharapkan ya pemerintah kota itu sendiri yang menjadi eksekusinya. Itu bagaimana selain budayawan mengajak untuk menjaga, tapi eksekusinya saya pemerintah masyarakat mau menjaga lingkungannya, mau menanam pohon, karena pohon itu juga untuk menjaga air. Dulu di Cimahi Utara itu banyak sumber mata air, ya, karena Cimahi Utara itu termasuk kawasan KBU Bandung Utara, ya. Nah, sumber mata airnya dan banyak banyak. Nah, sekarang itu mulai terkikis habis karena oleh perumahan. Nah, ini yang harus terus dikampanyekan. Tidak semuanya lahan tanah itu dijadikan rumah bangunan, tapi harus menjadi rumah air juga. Itu sangat penting. Kalau di kita sekarang di Bandung atau di Cimahi lagi musim air banyak, kebanjiran. Ketika musim kemarau kekurangan air. Nah jangan sampai begitu. Nah, itu yang harus disuarakan, bagaimana air betul-betul bermanfaat. Ketika banyak bermanfaat bisa ditampung. Ketika kekurangan, ketika kemarau kita tidak kekurangan air. Nah sekarang sudah banyak merasakan kekurangan dan banyak yang merasakan kelebihan air kan. Ketika kelebihan air kan mencelakakan orang. Karena air yang mengalir dari hulu, misalnya dari atas, tidak ada yang menampungnya, tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang pusat penyerapan. Itu yang harus dihentikan. Ya, harapannya satu, ya masyarakat sadar akan pentingnya air. Dua, pemerintah harus terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap bisa menjaga air dari kebersihannya. Nah, bagaimana caranya itu tergantung dari pemerintah sendiri. Nah, kebudayaan ini itu hanya penanda, hanya pengingat, ya, mengingatkan. Oh, iya penting. Nah, ketika memang apalagi di zaman modern ini, ya, kebudayaan hanya seliwat kan gitu, itu mah hanya tampilan saja. Padahal ada pesan-pesan positif untuk masyarakat. Nah, diharapkan juga ketika kita dalam melakukan ritual air di sana, kita membawa air masing-masing dari rumah atau disediakan air, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan air yang dibawa kita itu bisa menyembuhkan apa yang ada penyakit dalam diri kita. Misalkan Anda nanti bawa air aja, kita doa bersama nanti di sana. Dengan melalui air ini menjadi mediasi penyembuh tubuh kita, kesehatan kita, ya, dari segala penyakit. Nah, air itu sebenarnya kalau di tempat terang yang lain di mana-mana sebagai media untuk pembersih, ya. Bagi saya air itu bagi tiga: satu sebagai tempat suci, kedua sebagai sumber kehidupan, empat sebagai sumber energi. Nah, sebagai suci ini dipakai lakukan semua agama dipakai untuk ibadah, apalagi Islam. Jelas-jelas dipakai wudhu, pakai mandi,
mandinya ada mandi wajib kan, itu menggunakan air. Kan sekarang maka jagalah air agar kehidupan kita juga terjaga. Jangan sudut. Dong, dia tak. Tadi adalah lawan Jadi, berapa? Tuh, 2, 3, rep. ada diri. Masih, 2, 3, rep. Tadi ya. Maju deui, cabaran untuk kalian. Heuh. Tak, masuk dia. Tak. Heuh. Seperti ini. Hasilnya dipikirin. Rep terus dia. Thank you.